Kenapa kamu bisa mewujudkan ke istri saya waktu di kilometer itu? Cantik. Oh, cantik. Di situ ada beberapa sosok sih sebenarnya. Banyak. Tapi saya yang paling kok. Saya mau ikut. Mau ikut? Cantik. Selalu ingat kepada Gusti. Assalamualaikum Sobat Jejak Gentala. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang langsung dari saksi matanya ya, yang melihat penampakan Mbak Darawuhi di. Jadi di sini saya ingin bertanya langsung kepada Kiseno yang menangani istrinya ya, karena memang kan sempat trauma gitu ya, shock karena ya itu dia penampakan itu adalah pertama kalinya istrinya Kiseno melihat secara langsung gitu wujud gitu. Oke, jadi mungkin Kiseno bisa cerita Ki dari perjalanan yang pulang dari gunung kan ya awalnya, terus sampai yang penampakan di tersebut dari sudut pandang Kiseno nih. Ya, jadi sebenarnya kita itu yang udah di video yang sebelumnya itu udah kita ceritain. Jadi yang misalkan gue mau simpulin di sini bahwa memang kita itu dari gunung itu memang udah banyak yang ngikutin, udah banyak yang ngikutin. Ya mungkin pas di itu sendiri pun di situ ada penguasa, karena yang gue lihat di sini 691 sampai 720 ini itu kerajaan gaib semua. Kanan kirinya itu banyak kerajaan gaib. Di saat gue memang berangkat dari Depok ke arah Jawa Timur ya, itu di 720 itu di pas lorongnya itu memang kerajaan gaib semua sampai di 691 kilometer itu. Ya? Lumayan luas, kerajaannya lumayan luas. Karena kan memang jalan tol ini kan memang setahu gue tuh ngebelah gunung dia semua. Dan gunung, hutan semuanya diterabas gitu ya. Jadi banyaklah interaksi-interaksi hal-hal gaib kayak gitu. Jadi di situ banyak hal-hal yang negatif pun ada, yang positif ada. Nah yang dialamin kemarin sama si Nesa itu ya memang dia ngeliat perwujudan penguasa di situ. Penguasanya. Sampai dia melihat perwujudan penguasa di situ, akhirnya kita tolak ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun gue masih meritualkan beberapa orang gitu ya. Sebentar Ki, jadi yang mungkin Kiseno bisa menceritakan detail di partnya Kiseno. Kalau misalkan kemarin kan istrinya Kiseno menceritakan di saat dia melihat kan di toilet, menggambarkan situasinya. Nah terus di saat keluar dari toilet kan istrinya Kiseno itu teriak, setan gitu. Nah itu waktu itu Kiseno sedang apa waktu lagi teriak gitu? Jadi posisi kita itu habis ngobatin orang di daerah Sidoarjo, langsung kita bertolak ke Jawa Tengah kan. Di perjalanan itu ada 2 kali kita yang pertama tuh kilometer berapa gue nggak tahu, yang kedua ini di kilometer 691. Jadi di situ gue karena posisi gue ngantuk banget, udah bener-bener ngantuk nggak kuat karena posisi gue gue bawa mobil itu sama sekali nggak tidur. Dan posisi gue itu dari Gunung Penanggungan, gue ke Surabaya, nanganin tamu, nanganin klien gitu ya. Terus dari Surabaya gue ke Sidoarjo, waktu itu kalau nggak salah dari Sidoarjo itu jam 9 malam. Jam 9 malam gue terabas lah ke arah Jawa Tengah. Di pertama itu gue istirahat. Istirahat, ya cuman buang air kecil. Terus pada mau makan nggak? Gue tanya. Enggak, dia bilang. Enggak pada mau makan. Jadi belum ada interaksi di area belum ada. Jalan lagi lah. Gue ngantuk berat nih. Udah bener-bener ngantuk, nggak tahan gitu. Waduh, gue bilang kalau gue sampai ngeliat mata bahaya nih. Karena kecepatannya kan lumayan tinggi kalau di tol kan. Akhirnya gue putusin, gue buat istirahat sejenak lah. Gue bilang, gue ngopi ya, ngantuk nih mata. Ya udah mas katanya. Masuk lah gue tuh, lihat ada KFC atau CFC gitu ya. Ya udah gue bilang kita makan di sini aja, kalau mau pada makan akhirnya semua kita makan lah. Pada pesan, terus gue pesan kopi dulu di Indomart gitu. Pesan kopi di Indomart, terus gue ngerokok sebentar di situ buat ngilangin ngantuk. Udah agak segeran, gue bilang kita mau jalan lagi atau mau makan? Ya pada makan semuanya. Dan makan, anak-anak udah makan, dia selesai makan baru gue makan sama Nesa. Si Gazel itu dipegang sama kakak-kakaknya. Dari situ habis gue makan, dia pengen lah ke toilet. Selesai makan baru ke toilet. Gue masih makan posisi.
Gue masih makan, dia ke toilet. Gue bilang kok lama banget ya orang tumben ke toilet, biasanya nggak pernah lama kan. Artinya udah selesai paling 5 menit lah dia keluar. Ini lama banget, toiletnya jauh. Emang gue ngelongo dari tempat gue makan itu kelihatan. Sekitar ada 100 meteran lah. Terus gue lihat dia keluar tuh dari toilet, dia nunduk aja. Mukanya udah pucet. Nunduk aja, terus gue ditanya sama penjaga KFC itu, dia, kenapa Bu? Mas, saya lihat setan kayak gitu. Dia pertama kayak gitu, terus bilang sama gue, kenapa? Saya lihat setan, ada setan kayak gitu. Orang pada ngeliatin semuanya kan. Dia di tempat makan itu pada ngeliatin. Sosoknya kayak gimana? Sosoknya dia menari, dia bilang. Itu gue langsung kontak merinding, kontak merinding, karena yang memang gue sangkutin antara gue ke Gunung Penanggungan itu sempat gue ngeliat kerajaan gaib dan gue ngedenger suara gamelan, penari gitulah. Jadi gue bilang, gue langsung kontak merinding. Gak lama dia udah kayak gitu, gue kasih minum, dia duduk. Ya udah, di mana lihat kamar mandinya? Yang di sebelah sini. Akhirnya gue datengin lah tuh ke kamar mandi. Setelah gue datengin ke kamar mandi, gue coba kontak mata batin, nggak dapet gitu, nggak ada interaksi. Gue ke belakang lagi, gue kontak, itu di bawah pohon beringin, itu kenceng auranya, aura negatifnya kenceng. Gue tanya lah, itu kebenaran ada orang lagi duduk ngerokok. Itu gue tanya sampai dia ketakutan, dia loncat, karena dia ngalamin juga ada dulu orang lagi mau buang air itu digedor-gedor. Oh, sama makhluk itu, dan dia diomelin sama tamu itu. Mas ngapain usil gedor-gedor saya buang air? Saya nggak ngapa-ngapain Pak, katanya. Terus siapa yang gedor-gedor saya? Nggak tahu. Dan itu ada sekitar beberapa orang, hampir ada sekitar 7 orang atau 8 orang itu ngelihat putri itu yang pakai mahkota, ada yang merah, ada yang hijau. Cuman yang dilihat sama Nesa itu yang hijau. Disitulah gue tuh kontak batin, dia memang nggak ngeganggu. Jadi artinya itu daerah kekuasaan dia, itu lintasan dia. Dan di situ posisinya juga orang-orang gitu ya, misalkan orang-orang zaman sekarang kan kurang percaya hal-hal mitos ataupun apa gitu. Tapi tetap darah haid itu yang bikin pengaruh utama. Jadi mancing ya, memancing. Karena Nesa cerita itu di situ banyak softtek terus darah haid gitu. Itu artinya kan amis. Posisi dia juga waktu itu masih nyusuin. Jadi udah pasti ketemu gitu, walaupun nggak harus dibuka mata batin, udah pasti ketemu. Jadi untuk misalkan hal kayak gitu ya harusnya bersih gitu, yang bersih. Jadi itu ngundang banget hal-hal yang negatif. Terus setelah itu Kiseno kan balik lagi nih ke mobil nih, melanjutkan perjalanan. Apakah di perjalanan itu masih ada sosok tersebut yang masih ngikutin gitu? Masih diikutin. Karena begitu Nesa itu udah cerita, di mobil dia cerita lagi kan. Dia masih nangis aja di mobil tuh. Berhenti itu di kilometer 500 lewat. Dan itu masih ada suara yang aneh-aneh, nangis, suara ketawa, suara musik, suara apa, itu kita senyap di mobil, kita nggak nyalain musik, nggak apa gitu. Jadi posisi kita udah di mobil itu dengerin Nesa cerita aja, dan gue ngeliat di spion tuh ada di belakang dia, pas tengah-tengah antara si Gus Ali sama si Wulan. Jok paling belakang. Nah di situ kalau misalkan posisi gue orang-orang yang memang nggak biasa lihat hal kayak gitu kan, lihat gini pasti gue panik, dan itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, jadi gue cuma ngeliat dari spion tengah gitu, gue lihat dia cuma senyum aja ngeliatin, terus nggak lama hilang. Itu di kilometer berapa ya, sekitar kilometer 500 lewat. Terus akhirnya kan Kisano ke Depok nih. Nah setahu saya ya, karena kan saya juga di sini, itu bukannya datang lagi ya Ki ke sini? Dia datang ke sini. Cuma kan gue nggak ngomong sama Nesa. Kalau gue ngomong kan dia takut pasti. Cuman Nesa itu sempat meriang 3 hari. Meriang hari pertama masih gue diamin, kedua masih gue diamin, mungkin karena memang kecapean atau kena flu kan, karena Setia juga sakit. Hari ketiga itu gue coba pencet di daerah tengkuk sini, itu agak panas. Akhirnya gue coba netralin lagi, di situ gue bersihin, dan gue muntah-muntah langsung, dan itu langsung sembuh dia. Jadi ya dibersihin lah ya. Bersihin 2 kali. Yang pertama itu di Jawa kan, karena dia masih nangis-nangis kan. Artinya dia nggak pernah membuka mata batin. Jadi nggak pernah membuka mata batin. Mungkin karena dia sering ikut gue ritual, gue kemana-mana dia ngikut, ataupun gue ziarah kemana dia ngikut. Secara nggak sengaja dia akan terbuka dengan sendirinya mata batin itu. Waktu kejadian di rumah, kalau misalkan di sini kan untungnya Kiseno kan paham hal-hal tersebut. Nah, mungkin ada saran buat yang penonton nih yang mengalami hal serupa, misalkan habis dari gunung atau dari tempat-tempat bersejarah ternyata
sampai rumah gitu demamnya diminumin obat nggak sembuh, itu solusi buat mereka apa tips-tipsnya gitu? Kalau untuk di gunung setelah kita melakukan pendakian sih ya, lebih bagus umumnya itu mandi. Biasa. Mandi, tapi kalau misalkan di sini muslim, cukup bilang ya Allah terapkan yang hak, jauhkan yang batil, baca Anas, kalau bisa baca surat Anas, kalau nggak baca ayat kursi aja 3 kali, terus mandi, insya Allah netral. Karena banyak juga kejadian gua jalan di gunung ya, Iya. terutama waktu gua jalan ke Gunung Salak, itu banyak yang ikut sepeleteran hal gaib yang negatif. Jadi kayak dia menemukan wadah baru gitu. Kita kan nggak mau wadah diikuti sebagai wadah ini diikuti, kita nggak mau yang negatif gitu. Tapi karena kita datang ke tempat ataupun kawasan dia, otomatis ada yang ikut. Karena gaib itu ataupun jin dia bisa masuk kemanapun, jangankan ke badan manusia. Ke pohon aja dia bisa masuk, ke keris, ke batu, ke apapun dia bisa masuk. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri kan yang pernah Kiseno bersinju waktu ke Gunung Salak, dan itu saya udah bilang Gus Ali, cuman dia mungkin nggak ngecek kayak Kiseno di dalam itu kan, yang saya bilang kok akhir-akhir ini setelah pulang dari Gunung Salak, saya ada yang setiap malam gitu ada yang jalan gitu dari dada ke atas gitu, kayak neken jalan-jalan gitu. Nah kalau Gus Ali ngomongnya paling cuman angin lah, masuk angin gitu. Nah akhirnya pas saya tanya Kiseno, ternyata bener ada yang ikut dari Gunung Salak. Nah itu kan salah satu contoh ciri-ciri yang saya rasain. Biasanya kalau orang yang mengalami hal gitu, ciri-cirinya apa aja sih Ki? Bisa dia meriang, bisa juga banyak interaksi dalam rumahnya yang memang nggak pernah ada interaksi, bisa. Terus bisa kayak misalkan hawanya ini emosi terus, hawanya itu kayak semrawut gitulah. Nah, itu bisa. Itu termasuk dalam ciri-cirinya gitu Ciri-cirinya. ya, apalagi dari tempat-tempat yang ibaratnya sakral lah gitu. Dan itu misalkan kalau di rumah kita ada yang anak kecil, anak bayi gitu, pasti balita itu yang di bawah 5 tahun itu pasti rewel. Nah untuk gitu. Membersihinnya tadi ya bisa dengan cara mandi. Gitu. Terus kalau misalkan mungkin yang itu kan jangan membawa apapun yang ada di gunung. Iya. Kadang suka ada yang metik bunga tuh Ki. Jangan, nggak boleh. Bunga itu kan ada juga dilindungi juga. Hal-hal kayak misalkan dia nemu batu yang bagus atau unik dia bawa pulang, jangan. Terus kalau misalkan jarang sih memang ada buah-buahan ya di gunung, tapi kan kita kadang naik gunung kayak kemarin sama porter Kang Ujang tuh suka makanin tanaman yang bisa dimakan gitu lah jenisnya. Tapi itu nggak apa-apa kalau gitu? Nggak apa-apa. Kalau dimakan nggak apa-apa, nggak menjadi mubazir. Kalau mubazir itu nggak boleh kita metik-metik kayak gitu, merusakan. Iya. Artinya kita boleh menebang sesuatu hal kalau memang dia menghalangi jalan, ataupun pohon tumbang, ataupun ada ranting yang menutup, itu boleh kita babat alas namanya. Tapi kalau memang sengaja kita mau nebang-nebang, jangan, karena gunung itu ribuan gaib. Takutnya di pohon itu dia lagi ada di situ, kita tebas atau kita apa kan. Itu jangan. Makanya di gunung itu dilarang banget kita buat nebas, asal nebas pohon, motong pohon, dilarang semua. Yang selain dilindungi, dia juga pasti banyak hal-hal yang astral, makhluk gaib. Kalau untuk saya pribadi sih sudah cukup jelas dari penjelasan Kisana tadi. Jadi udah rasa penasaran saya udah kejawab semua di sini. Jadi dalam video ini kita akan coba mediumisasi sosok yang kemarin kita ceritakan di YouTube ya, di YouTube Jejak Gentala, yang menyerupai Badara Wuhi. Jadi sebenarnya siapakah sosok tersebut? Jadi nanti akan kita mediumisasi ke Bang Pras ini melalui Kiseno. Oke, Kiseno silakan. Ya, jadi saya coba mau mediumisasiin yang kemarin, Dar. Mediumisasiin yang sosok penari penguasa itu di kilometer 691. Jadi kita coba mediumisasi melalui mediatornya Bang Pras. Oke Pras, siap? Bismillah. Selamat aja. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Bisa saya panggil dengan nama siapa? Mau apa? Kita hanya ingin bersilaturahmi
gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi kemarin teman saya yang di rest area mungkin masih ingat ya, yang melihat langsung di rest area. Ya, boleh ditanya namanya siapa, dengan siapa? Tidak perlu tahu. Oh, nggak perlu tahu. Oke. Jadi memang tinggalnya di situ. Iya. Itu punya saya. Jadi kamu ini memang sosok penguasanya di situ ya? Iya. Itu kalau boleh tahu sejak kapan? Apa sebelum sudah di situ? Apa itu? Saya sudah lama di situ. Jadi waktu di toilet itu istrinya Kiseno kan melihat penampakan. Apakah itu kamu? Iya. Iya. Oh. Waktu itu banjir ngeblank. Tolong imprem Ki. Ngobrol Ki. Ngeblank Ki, nggak bisa Ki. Ngeblank. Assalamualaikum. Jadi waktu kamu ini asli penguasa situ atau dari Gunung Penanggungan? Saya punya semuanya. Sosok siapa saja itu yang di situ? Karena di situ kan ada beberapa yang saya lihat itu wujudnya itu putri ya. Ada yang pakaian merah, ada yang hijau, ada yang kuning juga. Itu siapa? Sebenarnya maksudnya terah dari mana kalau misalkan? Atau dari kerajaan Singosari atau memang punggawa-punggawa memang jin yang ada di situ? Kami penjaga di situ. Terus ada sangkut pautnya atau tentang kecelakaan-kecelakaan di situ nggak? Itu bukan kami. Oh, bukan kamu. Karena kilometer itu sampai ke 720 yang ada juga artis meninggal itu, jadi bukan ulah kamu. Siapa? Itu bukan kami. Saya mau tanya tentang Gunung Penanggungan. Kalau kamu memang ada semuanya, di Penanggungan itu ada terah dari siapa memang di Gunung Penanggungan? Apa? Dari Majapahit. Oh, dari kerajaan Majapahit. Kenapa kamu bisa mewujudkan ke istri saya waktu di kilometer itu? Cantik. Oh, cantik. Memang kamu ada yang mau disampaikan sama istri saya? Cantik. Terus kenapa ngewujudin? Saya suka cantik. Nih guys, jujur nih, gue biasa ngeliat gaib, merinding juga nih. Jadi tadi si Hendar ngeblank, dia bilang nggak bisa, jadi saya gantiin buat ngobrol sama sosok penari ini. Ya, jadi di situ saya lihat waktu saya tanya sama orang wilayah di daerah rest area situ, kamu sering ngewujudin dan menampakkan diri itu maksudnya buat apa? Saya suka teman. Artinya kamu kan penguasa, banyak punggawa, banyak prajurit. Kenapa mesti nyari teman yang bukan bangsa kamu? Banyak manusia kotor di situ. Banyak manusia yang kotor di situ ya. Dari kamar mandi yang kotor atau dari manusianya? Manusianya Di situ ada beberapa sosok sih sebenarnya. banyak.
istri saya yang selingkuh. Jadi artinya kalau ada kecelakaan di belas itu bukan ulahmu, tapi jin-jin yang lain. Karena yang baju merah itu siapa? Bawahanmu. Yang baju kuning masih bawahan juga. Jadi artinya punggawa dari diri kamu gitu. Mungkin ya adik seperguruan gitu ya. Jadi kamu mewujudin sama istri saya karena apa? Saya suka cantik. Suka karena cantik. Iya. Tapi bukan karena dia karena menyusui ataupun karena habis lahiran. Sempat kemarin itu setelah kejadian itu kamu, saya lihat dari spion tengah itu ada di belakang samping anak saya. Kenapa nggak langsung pulang? Saya mau ikut. Mau ikut? Cantik. Mau ikut? Mau ikutin nggak? Jadi kamu ini dari terah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berarti raja siapa? Dari raja siapa? Ketiga. Singosari, Erlangga, Majapahit, ya kan Raja Majapahit. Berarti kamu masih ada dalam hal kehidupan itu punggawa-punggawa dari Brawijaya 5. Ada yang mau disampaikan nggak? Mau pamit? Ada pesan nggak yang mau disampaikan apa untuk orang-orang yang melewati tol? Selalu ingat kepada Gusti. Selalu ingat kepada Gusti. Ada lagi? Kamu pulang? Bisa sendiri keluar? Bisa sendiri keluarnya? Ya udah. Bismillah. Allah. Allah. Oh, di sana. Ya udah itu kasih. Ya guys, jadi banyak, lumayan kuat sih interaksinya, berat. Ini peras minum dulu. Jadi tadi dari keluhuran yang di kilometer ataupun di tol wilayah Jawa Timur, yang paling utama itu jangan jorok. Jadi buat teman-teman yang misalkan haid ataupun mengalami datang bulan, kalau bisa sih jangan sembarangan ngebuang darah kotornya di mana-mana ataupun di kloset ataupun toilet ya. Jadi cukup sekian pembahasan mediumisasi hari ini. Jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.